selanjutnya sebelum ke materi pembelajaran yang akan kita bahas, saya mau tanya dulu, siapa yang masih ingat pembelajaran yang terakhir? Boleh angkat tangan, boleh. Ngacung dong, ngacung. Ya, lebih tinggi. Apa kemarin? Pecahan. Betul nggak ini laki-laki kemarin kita bahas pecahan? Betul ya, betul ya. Tapi sebelumnya di sini udah hadir semua ya. Jadi ini blok mana ini? Blok Cikaung ya. Di sini blok Cikaung dan memang cuma ada 3 orang ya. Oke, lanjut. Pecahan. Yang kalian tahu tentang pecahan itu perubahan bisa dirubah bentuk apa aja tuh? Boleh lanjut. Boleh? Ngacung dong, ngacung. Oke, lihat lagi. Desimal, bentuk desimal. Pecahan itu bisa dirubah ke bentuk desimal. Apalagi yang kedua? Amanda? Pecahan biasa. Pecahan biasa. Pecahan biasa bisa dirubah ke pecahan campuran. Selain desimal, pecahan juga bisa dirubah ke pecahan campuran. Kemudian apa lagi? Katanya persen. Selain persen masih ada kan? Per mil. Aduh, lupa ya. Kemudian kemarin kita juga membahas operasi hitung pecahan. Operasi penjumlahan itu ada apa aja? 1. Ada penjumlahan apa lagi? Kemudian pembagian oleh. Satu lagi ada 4. Kemudian satu lagi ada perpangkalan. Semua sudah kita bahas di pertemuan terakhir. Oke, sekarang kita mau bahas pertemuan yang pertemuan selanjutnya ya. Dalam hal ini kita akan bahas tentang himpunan. Tentang himpunan ya. Ya, sebelumnya ada yang tahu apa itu himpunan? Boleh, boleh. Himpunan apa? Secara bahasa aja. Himpunan adalah persamaan. Siapa yang lain? Oke, saya mau mendeskripsikan dulu. Himpunan itu contohnya. Himpunan perubahan yang manis atau himpunan kendaraan yang beroda 4. Himpunan. Berarti himpunan secara bahasa apa? Kelompok. Himpunan itu adalah kelompok. Ya. Oke, sekarang apa itu himpunan secara istilah? Oke, secara istilah adalah sesuai yang ada di buku, bahwasanya himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek ya. Nanti kalian tulis. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan secara jelas. Saya di sini menggarisbawahi kata jelas. Jadi, kembali lagi. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek. Jadi, benda yang mati, benda hidup dan benda tak hidup atau benda mati. Contoh benda hidup seperti mana? Hewan. Kita hidup mati. Hidup itu juga benda. Kemudian objek. Apa kira-kira? Objek contoh kursi, meja, itu juga termasuk benda yang mati ya. Setiap semua yang ada di kampus ini itu disebut benda atau objek. Objek dan bendanya seperti apa? Di sini yang dapat
didefinisikan atau dapat diartikan secara jelas. Harus jelas, harus secara objektif. Sebab ada benda-benda yang tidak bisa dikelompokkan. Contoh, kumpulan lukisan indah atau kumpulan orang-orang pendek. Kumpulan lukisan indah itu, kata indah di sini jelas apa? Belum. Secara kata-kata kumpulan lukisan indah itu tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Sebab penilaian terhadap lukisan antara Niar dengan Amanda itu belum tentu sama. Contoh lukisannya tentang pegunungan, ya, pegunungan di mana pegunungannya itu ada air terjunnya, ada bunga-bunganya. Kemungkinan menurut Niar bagus, indah, tapi belum tentu menurut Amanda. Contohnya misalkan Amanda tidak suka bunga-bunga misalnya, ataupun misalkan si Mei itu tidak suka ada air terjunnya, bisa jadi kan? Jadi kata indah di sini tidak bisa dikategorikan dengan jelas. Kemudian yang kedua, kumpulan orang-orang pendek. Jelas belum kata pendek? Nah, kenapa belum? Sebab tidak tahu ukuran pendeknya itu seperti apa, seberapa senti, berapa meter, belum tahu kan? Contoh, kumpulan kelapa ya tinggi, kan bingung. Masuk ke itu himpunan? Enggak. Kenapa enggak? Sebab katanya tinggi belum jelas. Jadi kata-katanya harus jelas. Contoh, kumpulan lelaki ganteng. Sudah jelas apa belum? Kenapa belum? Sebab belum. Ganteng itu belum jelas. Apa saya ganteng? Salah. Saya itu termasuk kumpulan ganteng. Bisa jadi menurut satu orang itu iya benar saya ganteng, tapi si Fahmi mah beneran jorek, gitu ya. Bisa jadi gitu. Jadi kata-katanya belum jelas. Kata sifat itu ya. Oke, Fahmi. Tapi ketika misalkan ada aturan, misalnya pendeknya di sini ada aturannya. Contoh, kumpulan badan terendah kisaran 30 kilo bisa dimasukkan himpunan atau enggak? Bisa. Kenapa? Ada ukuran, ada batas minimal. Jadi ketika ditimbang, misalkan Fahmi ditimbang 28, oh ini masuk kategori himpunan orang-orang terendah kiloannya, gitu ya. Si Fahmi ditimbang 20 ya besar, oh masuk juga. Ketika misalkan Amanda di kilo ternyata 40, oh tidak termasuk ya. Kalau misalkan sudah jelas, itu bisa dikatakan himpunan. Sampai sini bisa dipahami ini? Bisa ya? Oke, selanjutnya. Jadi pokoknya pengertiannya setiap benda atau objek yang dapat didefinisikan secara jauh itu himpunan. Selanjutnya, coba saya mau tahu dulu mana yang disebut dengan himpunan dan mana yang tidak, atau mana yang bukan himpunan. Saya langsung bacain aja ya. Contoh, kumpulan kendaraan bermotor. Satu orang atau boleh siapa aja, kira-kira kumpulan kendaraan bermotor itu himpunan apa bukan? Sok, Macung. Oke, silakan. Apa ini? Hah? Bukan, kata Pak I bukan himpunan. Oke, ada yang mau jawab yang lain? Sebelumnya Pak I, kenapa kumpulan kendaraan bermotor itu bukan himpunan? Alasannya? Belum jelas. Apanya yang belum jelas? Kumpulan kendaraan bermotor. Kumpulan kendaraan bermotor. Kata Pak ini bukan himpunan. Alasannya belum jelas. Oke, yang lain? Ada yang mau jawab? Mei tadi kayaknya ngajur. Mau jawab, Mei?
Apa ini himpunan apa bukan? Coba jawab. Mei yang keras. Himpunan. Kata Mei ini contoh himpunan. Oke. Silahkan ajukan alasannya. Kenapa ini himpunan? Jelas itu. Oke. Siapa yang setuju ini himpunan? Coba kasih dulu. Satu, dua. Mana malam? Kaju enggak? Baik, kaju enggak? Oke. Kumpulan kendaraan bermotor. Jadi motor itu identiknya dengan mesin. Kumpulan kendaraan bermotor kira-kira apa? Apa? Motor. Terus mobil. Terus bajai. Terus pesawat dan lain-lain. Ya, ini kumpulan kendaraan bermotor termasuk himpun. Alasannya sebab ini sudah jelas. Oke, bisa dipahami? Oke, selanjutnya kelompok negara-negara di Asia Tenggara. Himpunan apa bukan? Acung? Mana? Kelompok negara-negara di Asia Tenggara. Ngacung nggak tuh? Oke, Niar. Himpunan apa bukan? Alasannya kenapa Niar? Sudah jelas. Kumpulan negara-negara di Asia Tenggara itu sudah jelas. Apa aja himpunannya? Bisa disebutkan? 1. Malaysia. 2. Indonesia, Thailand. Terus Singapura, Brunei dan lain sebagai. Itu contoh sudah jelas kan? Coba yang lain. Yang lain mana ya? Kelompok bilangan kecil. Himpunan apa bukan? Apa? Nei? Bukan. Alasannya kenapa Nei? Belum? Bilangan kecil itu kecilnya kecil yang mana ini? Kalau misalkan angkanya seperti apa? Ya, belum jelas kan? Angka 2 kecil gak? Kecil. Angka 3 kecil. Terus angka 1 juga belum jelas kan? Angka kecilnya. Kecuali misalkan di sini kelompok bilangan kecil kurang dari 2. Berarti angkanya 0 dan 1. Baru jelas. Kalau misalkan belum jelas, jadi pahami. Sekarang selanjutnya notasi dan anggota himpunan. Oke, sekarang cara mengetahui notasi, cara penulisan himpunan. Satuan himpunan biasanya diawali dengan huruf kapital dari A sampai Z himpunan. Contoh himpunan A tentang negara-negara di Eropa. Misalkan, pokoknya yang pertama itu himpunannya selalu berbentuknya huruf kapital. Kemudian himpunan itu cirinya kurung kurawal ya. Kurung kurawal seperti ini. Kalau kurung biasa itu tidak bisa. Pokoknya kurungnya harus kurung kurawal. Kalau kurung seperti ini, harus seperti ini. Yang pertama, himpunan itu diberi nama atau dilambangkan dengan huruf abjad kapital. Berarti A sampai Z terserah. Contohnya, A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. A adalah kumpulan bilangan cacah kurang dari 6. Cara menulisnya
Di sini abjadnya apa? A sama dengan pakai kurung kurawal, himpunan dari bilangan cacah kurang dari 6. Bilangan cacah kurang dari 6 berarti berapa aja? Nah, dimulai dari 0 apa dimulai dari 1? Dimulai dari 0 terus 1, 2, 3, 4, 5. Udah? Apa lanjut? Oh, udah. Kurang dari 6. Ini caranya seperti ini. Ya, penulisan himpunan. Ada diberi nama dengan abjad, kemudian pakai kurung kurawal. Atau F adalah kumpulan atau kelompok hewan menyusui. Jadi cara penulisannya seperti apa? Sama dengan burung kurawal, sok sebutin minimal 4. Sapi, terus kambing, ayam, kucing, ayam, kelinci. Marwan, ayam menyusui. Menyusui loh, Marwan. Masa ayam menyusui? Apa itu himpunan dan apa itu bukan himpunan bisa dipahami. Kemudian cara penulisannya bisa. Oke, selanjutnya ada tugas. Tapi sebelumnya saya bagi kelompok dulu ya, menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama Nisa sama Nya. Kelompok kedua Manda sama Mei. Kelompok ketiga laki-laki semua. Ini ada 3 kelompok. Ya, tugasnya adalah sok catat. Catat. Carilah 3 benda atau objek. Carilah 3 benda atau objek yang bisa dibuat himpunan. Yang bisa dibuat himpunan. Kemudian sertakan cara penulisan himpunannya. Kemudian sertakan cara penulisan himpunannya. Oke, saya kasih waktu sekitar 10 menit. Silakan mengerjakan.
lagi bikin himpunan. Apa? Jangan hanya terpaku sama yang ada di sini. Contohnya luas banyak. Contoh bisa nama-nama hari, nama-nama bulan, kemudian warna. Boleh bulan-bulan. Iya benar. Hah? Hah? Nanti coba. Tidak. Siapa kelompok pertama? Sok. Apa benar teman-teman kalian yang ini merupakan contoh himpunan? Sok, yang pertama. Kelompok alat-alat belajar. Gimana tanggapan yang lain? Itu himpunan apa bukan? Himpunan. Alasannya kenapa? Jelas. Sudah jelas. Alat-alat. Kelompok pertama alat-alat belajarnya apa aja di situ? Pulpen, pensil. Oke, yang kedua. Kumpulan warna dasar. Kumpulan warna dasar. Oke, yang lain himpunan bukan? Benar. Alasannya kenapa? Jelas. Sok sebutkan warna dasarnya apa aja. Merah, biru, kuning. Oke, yang ketiga, contoh yang ketiga. Kumpulan alat-alat masak. Kumpulan alat-alat masak itu himpunan apa bukan? Benar. Alasannya kenapa? Jelas. Contohnya apa? Jajan, kompor, panci. Oke, sudah tiga. Oke, yang kedua, kelompok kedua. Kelompok kedua, yang lain perhatikan. Kelompok kedua, sok silakan yang pertama. Tentang apa? Kumpulan hewan yang bertelur. Kumpulan hewan bertelur, kira-kira itu contoh himpunan apa bukan? Benar. Kenapa? Jelas. Sok sebutkan hewannya. Ayam, bebek, burung, ikan. Oke, yang kedua. Adalah kumpulan buah yang berbiji. Kumpulan buah biji itu himpunan apa bukan? Himpunan. Sok sebutkan. Jambu, manggis, sawo, rambutan, anggur. Oke, yang ketiga. C adalah kumpulan alat musik tradisional. Apa contohnya? Angklung, kecapi, suling, gong. Oh, gong ya, gong. Oke, yang terakhir kelompok ketiga. Berarti kelompok 1 dan 2 perhatikan. Yang pertama sebutkan. Adalah kelompok. Ulangnya tuh. Yang bareng. Apa yang pertama? Adalah kumpulan rambut. Oke, himpunan apa bukan? Alasannya? Sebutkan. Cabai, bawang, kunyit, jahe, kol. Tumbar. Yang kedua. Adalah kumpulan warna dasar. Warna dasar sama berarti ya tadi ya udah. Berarti jangan dibahas yang ketiga. Kumpulan alat kebersihan. Alat-alat kebersihan itu himpunan apa bukan? Himpunan. Ya, cepat sudah jauh. Sebutkan alat-alatnya apa? Pelas, sapu, selokan, kecebong, kemoceng. Yang bagian ya. Bukan kecemo, oke. Kemoceng. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah, oke. Untuk bagian terakhirnya, untuk kesimpulannya, apa itu kesimpulan menurut bahasa? Kelompok selain kelompok, Kumpulan. lain
kelompok, bisa juga dinamakan kumpulan. Sekarang secara istilahnya apa? Kumpulan atau benda yang dapat didefinisikan secara jelas. Yang tidak jelas itu tidak bisa disebut himpunan. Hanya seperti cantik, pendek, indah, panjang, ya itu nggak bisa. Sebab belum jelas kecuali sudah ada keterangan jelasnya. Oke, yang terakhir adalah cara penulisan himpunan. Biasanya himpunan itu diberi lambang apa? Abjad dulu, kapital, ya. Kemudian daftar himpunannya itu selalu diupdate oleh Kurawa, ini ya. Selalu diupdate oleh Kurawa. Oke? Sampai di sini bisa dipahami?